pakai masker, dan kamu dia pakai masker. Iya. Apa? 602 juta rupiah. Itulah jumlah kerugian yang ditanggung perusahaan travel umroh dan haji khusus Duta Rizkia Tour and Travel asal Bogor, Jawa Barat. Penipuan ini terjadi pada akhir bulan Ramadan. Duta Rizkia Tour and Travel saat itu memberangkatkan langsung 300 jamaah umroh ke Mekah, Arab Saudi. Namun saat jamaah umroh tersebut menuju Madinah dan akan menginap di hotel yang dipesan pada 2 April, petugas hotel tidak bisa memberikan kunci kamar yang dipesan Duta Rizkia. Hal itu dikarenakan pemesanan hotel tidak dilunasi oleh makelar yang dipercaya Duta Rizkia, yaitu seorang perempuan bernama Devi. Menurut pihak hotel, pemesanan kamar baru dibayar 53 juta rupiah dan masih ada 602 juta rupiah yang belum dilunasi. Karena tidak ingin mengecewakan jamaah umroh yang dibawanya, Duta Rizkia melunasi sisa biaya hotel dari kas perusahaan. Ya, jadi kemarin pada saat berangkatan 2 hari sebelum geser ke Madinah, jamaah dapat informasi dari broker kami bahwa hotelnya belum dibayarkan. Jadi malaman takbir itu kami dapat kabar pembayaran belum lunas gitu ya. Sementara 300 jamaah bisa dibayangkan pada saat itu bagaimana kami harus melunasi dan uangnya cukup besar, hampir 602 juta yang harus kita tutup saat itu. Nah, pokoknya lumayan lah stres gitu ya, psikologis terganggu dan ya alhamdulillah sih semua mungkin ujian buat kami untuk menutup semua kewajiban kami. Ya, kenapa Pak bisa terjadi begitu? Kenapa? Nah, itu kekelelahan kami memang harusnya pembayaran ini langsung ke hotel, ke rekening hotel ya. Ini karena sudah kerjasama, udah hampir 2 tahun dengan brokernya, ternyata mungkin ada peluang dan ada kebutuhan, saya transfer ke rekening broker, ternyata tidak dibayarkan ke hotelnya gitu ya. Sehingga dari kami udah lunas semuanya. Sebelum keberangkatan juga udah lunas semuanya. Semua kebutuhan umroh dari mulai hotel, tiket, visa, LE semuanya kita penuhi semuanya. Udah dilunasi ya Pak ya? Udah lunasi gitu, tenang aja. 2 hari sebelum geser pindah ke Madinah dapat kabar seperti ini. Beruntung Duta Rizkia tidak ditinggalkan jamaah yang telah mendengarkan kabar mengenai penggelapan oleh maklar tersebut. Ya sempat ngedengar sih, nah cuman pendiri saya tetap akan berjalan lewat travel ini karena yang sebelumnya ada keluarga yang ngambil full Ramadan. Alhamdulillah kata mereka ngerasa sangat puas. Makanya kita tetap insya Allah untuk mendaftar di travel ini. Bang, yang saudara ibu ikut yang kemarin, jamaah yang kemarin? Iya, ikut yang kemarin full Ramadan ikut ya? barusan ini. Tapi tetap pelayanannya nggak ada Alhamdulillah mereka bertujuh, mereka bilang sangat puas, tidak ada kendala sama sekali. Yang berangkat juga kan udah pada tua tuh, di atas 65 tahun. Yang mereka nggak tahu kalau ini ketipu si ada salah satu, ya tapi dia tidak membahas lagi masalah itu, dia selalu menceritakan kesenangan dia, kepuasan dia gitu saat di sana. Hingga saat ini tidak ada itikat baik dari Devi untuk mempertanggungjawabkan uang 600 juta lebih yang dibawanya kabur. Karena itulah Duta Rizkia melaporkannya ke Mapol Resta Bogor dalam dugaan penggelapan uang biaya hotel. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, bagaimana kronologi penipuan terhadap agen perjalanan umroh Duta Rizkia Tour and Travel oleh seorang makelar hotel? Dan pemirsa, di siang hari ini kita sudah bersama dengan Pak Soerman selaku Direktur Duta Rizkia Tour and Travel. Selamat siang Pak. Selamat siang. Hadir juga bersama dengan kita Wakil Ketua Bidang Hukum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji, Ibu Suwartini. Selamat siang Bu. Oke, mungkin kita akan ke Pak Soerman terlebih dahulu. Pak, ini awal mula kasus ini kemudian terbongkar ini seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Awal mulanya malam takbir saya menerima WA dari pelaku bahwa hotel yang di Madinah yang akan kita tempati belum terbayar lunas gitu. Okay. Tanggal 31 malam takbir jam 1:30 dini hari. Waktu itu saya menyesali dan yang saya hadirkan bagaimana penyelamatan jamaah ya, karena kurang lebih 300 jamaah
saat itu ada di Kota Suci Mekah. Tanggal 2-nya baru mau bergeser ke Madinah. Itu pada saat itu kita rundingan dengan keluarga, dengan ibu. Kebetulan istri saya juga lagi ikut umroh di Mekah gitu ya. Jadi merasakan bagaimana kalau hotel di Madinah itu tidak kita tutup. Nah, alhamdulillah sih Bu ya, berkat pertolongan Allah, semua kewajiban ke hotel yang di Madinah bisa kita tutup. Kekurangannya 602 juta, lumayan. Lumayan sekali ya Pak jumlahnya. Tapi Pak, ini mengapa kemudian memilih untuk melakukan dari yang tadi ya, dari broker pengamat tidak langsung untuk menghubungi hotel yang ada di sana aja Pak? Ya, kebetulan bermuamalah dengan beliau ini udah mau 2 tahun ya Bu ya. Selama ini sih baik dan amanah gitu ya. Saya juga nggak habis pikir, mungkin yang namanya manusia itu berubah, ada kesempatan, ada kebutuhan, sehingga dia pakai uang yang harusnya disetorkan ke hotel, dia pakai untuk kebutuhan dia sendiri gitu. Oke, berarti sebenarnya saya sudah 2 sangat tahun ya? Gimana? Sudah 2 tahun langganan begitu bersama dengan broker mau ini? 2 tahun. Mau 2 tahun. Iya. Tapi kejadian pahit terjadi begitu ya Pak Suherman. Saya mau ke Bu Tini. Bu Tini, kalau tadi makelar disampaikan oleh Pak Suherman, sebenarnya dari Himpu sendiri sudah pernah mendengar hal ini. Apakah pernah terjadi penipuan yang sama? Ya, terima kasih ya. Ya. Sebetulnya di dalam anggota kami sendiri itu pernah ada kasus juga terjadi gitu kan. Jadi biasanya para pemain ini di momen high season itu memanfaatkan momen karena memang kondisi padat dan lain sebagainya. Untuk itu kami dari Himpuh sebetulnya memang mengedukasi dan menghimbau anggota itu untuk lebih aman. Itu adalah direct booking ke hotel gitu kan. Karena apa? Dari satu sisi kita pasti akan lebih safety. Ketersediaan kamar betul ada atau tidak. Terus yang kedua, apabila terjadi ternyata dari situ sudah akan kelihatan kalau memang full atau apa kan kita sudah tahu gitu kan. Terus yang kedua, kejadian yang dialami oleh beliau sebetulnya ini adalah boleh dibilang ya kecelakaan ya, karena memang melalui broker dan bukan company. Oke, tidak secara individu langsung, ya. Ini individu yang bahkan tidak mewakili company gitu. Memang sebetulnya di Indonesia itu sendiri hotel itu ada beberapa hotel dari Arab Saudi itu yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Gitu. Tapi memang tidak semua gitu kan. Nah, sebetulnya memang kalau kita booking langsung ke hotel memang biasanya price-nya lebih tinggi. Gitu kan. Tetapi secara keamanan insya Allah safety gitu kan. Nah, kenapa kita perlunya bahwa dalam menyelenggarakan umroh ini intinya adalah kan pelayanan gitu, bukan nilai murah gitu kan. Jangan sampai karena kita berharap lewat broker ini kan diiming-imingnya pasti kan harganya lebih murah daripada direct gitu kan. Tetapi apabila terjadi kasus yang dialami oleh beliau, pada akhirnya kan yang akan dirugikan adalah dari PPU itu sendiri. Oke, gitu betul. kan. Jadi harusnya ini mencari mungkin company yang ada di dalam negeri begitu atau direct langsung ke hotelnya seperti itu. Betul. Tapi kalau dari Himpu sendiri apakah mempunyai mungkin data-data broker yang melakukan penipuan di Indonesia selama ini atau seperti apa? Kami ada, tetapi memang travel Saudi yang berada di Indonesia, mempunyai perwakilan di Indonesia, itu kan kita juga mempunyai track record. Jadi kami sendiri juga mengedukasi kepada anggota untuk bermuamalah atau bertransaksi itu ya harus berhati-hati, gitu kan. Kami biasanya di asosiasi itu kan ada momen misalkan kita ada musyawarah kerja, biasanya kita ada khidmat. Kita bekerja sama juga dengan para wholesaler hotel itu untuk melakukan kerjasama dengan asosiasi
Untuk itu kan berarti yang melakukan pembackupan adalah asosiasi. Oke. Oke, baik, mungkin kita akan ke Pak Suherman lagi. Pak Suherman, ini sudah setelah kejadian ini, apakah sudah ada komunikasi dengan pelaku, Pak? Saya coba WA dengan pelaku, hanya tidak aktif WA-nya, checklist 1. Oke. Makanya setelah checklist 1 dan dia janji tanggal 7, tanggal 8 kan mau ada komunikasi, ternyata tidak ada. Akhirnya saya melangkah melaporkan ke kepolisian di Kota Bogor dan juga koordinasi dengan bank yang terkait gitu, bagaimana baiknya gitu ya, karena saya juga ini uang besar buat ukuran kami gitu, jadi seperti itu. Oke, Pak Suherman tadi kan sempat juga ya mengutarakan adanya pelaporan yang dilakukan. Tapi nggak sejauh ini laporan tersebut seperti apa, Pak, perkembangannya? Belum ada penunjukan karena baru tanggal 10 kemarin juga laporannya diterima dari kepolisian Kota Bogor gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini bisa ngepush gitu. Bisa di Bisa segera terselesaikan eksekusi lah. ya, Betul ya Pak ya. sekali. Karena ini juga merugikan sekitar ratusan juta rupiah. Betul. Dan semoga dengan dialog kita hari ini ya, Rehana, Betul. nantinya ke depannya hal-hal serupa tidak lagi terjadi, para broker tidak lagi melakukan hal-hal tersebut dan merugikan. Dan semoga juga Betul. ditemukan titik terangnya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Suherman, terima kasih Sama-sama, juga terima Bu. kasih. Sebetulnya Ini, saya ingin Bu Tini. ada sedikit statement. Oh, boleh, Bu, Singkat saja singkat Bu, saja. karena Singkat waktu ya. kita yang terbatas. Bu. Umroh ini sebetulnya resikonya besar, resikonya tinggi. Untuk itu, karena ini terjadi oleh PPIU resmi, yang jelas PPIU resmi ini pasti bertanggung jawab. Oke, baik. Apa kabarnya apabila itu dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan PPIU? Karena saat ini kan sebetulnya pemerintah sedang upaya untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Baik. Jadi harapan kita umroh mandiri itu tidak dilegalkan. Oke, baik. Terima baik. kasih Amin. Bu Tini, Dilegalkan. terima kasih Pak Herman sekali Sama-sama, lagi. terima kasih.